Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Perkenalkan, nama saya Nadia Kirana. Di sini saya akan membahas tentang teks narasi dengan mata pembelajaran micro teaching. Tapi sebelum kita memulai, baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin, yang artinya agar ilmu yang kita pelajari membawa berkah dan kemudahan. Amin. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Selamat menonton. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang. Latar belakang teks narasi adalah kemampuan memahami dan menulis teks narasi merupakan keterampilan dasar belajar bahasa Indonesia. Melalui teks narasi, peserta didik dapat menyampaikan pengalaman, peristiwa, imajinasi secara runtuh dan logis. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran teks narasi bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan bernalar, serta kemampuan berbahasa peserta didik secara aktif dan bermakna. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari ini, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian teks narasi, menjelaskan ciri-ciri teks narasi, dan mengidentifikasi struktur dan unsur teks narasi, serta menulis cerita singkat secara sederhana. Pembahasan yang pertama, pengertian teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh secara runtut berdasarkan urutan waktu. Peristiwa yang diceritakan dapat berupa kejadian nyata maupun hasil imajinasi penulis. Pembahasan yang kedua itu ciri-ciri teks narasi, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berupa cerita atau kisah, yang kedua memiliki tokoh dan peristiwa, yang ketiga disusun secara kronologis, yang keempat menggunakan kata kerja tindakan, dan yang kelima itu bertujuan menghibur atau memberikan pesan. Bahasan yang ketiga itu struktur teks narasi, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu orientasi, yaitu mengenal tokoh, waktu, dan tempat. Yang kedua komplikasi, yaitu munculnya masalah atau konflik. Yang ketiga resolusi atau menyelesaikan masalah. Dan yang keempat itu koda atau opsional, yaitu amanat cerita. Pembahasan yang keempat itu unsur-unsur teks narasi, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tokoh dan penokohan, yang kedua latar, tempat, waktu, dan suasana, yang ketiga alur atau jalan cerita, yang keempat itu sudut pandang, dan yang kelima itu amanat. Pembahasan yang kelima itu contoh cerita singkat. Pada suatu pagi, Andi terlambat ke sekolah karena hujan deras. Ia tetap ke sekolah meskipun basah. Guru memujinya karena sikap tanggung jawabnya. Penutup: dengan mempelajari teks narasi, peserta didik diharapkan mampu menceritakan pengalaman dan imajinasi secara runtuh, menarik, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka. Baik, itulah tadi sedikit materi tentang teks narasi. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.